Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi Pratama dengan Saya Bayu Adi Saputra. kemudian narasumber kita yakni Dr. Ahmad Afilahi dari Fakultas Peternakan. YouTube tuh yang Jadi kami di sini ingin menyanyi tentang satwa-satwa atau lebih tepatnya ke Satwa eksotik, itu berupa ular yang dipelihara oleh abang dan tak kalah juga diperdagangkan jika ada hewan itu yang menarik. Jadi langsung saja kita bertanya kepada abang, sejak kapan abang mulai memelihara dan memperdagangkan, bener ya? Nah, ya. Kalau tentang pemeliharaan itu pertama kali itu 2014 pertama kali memelihara. Cuman kalau menangkap itu 2006 kalau menangkap. Soal izin perawatan penjualan itu 2016 ke atas. Kalau penjualan itu perdana saya jualnya itu 2018. Kalau penjual. Jadi ini termasuknya legal ya, sih bang? Tidak ada itu. Kalau ini nggak legal, sama legal, kayak legal. layaknya kita memelihara, ya main ular nih sama kayak kita ngerawat ikan, burung, atau biasanya kayak yang eksotik itu yang agak lain itu harganya tinggi kayak murai batu, ataupun kacar. Soalnya itu kan di alam tuh udah nggak bisa lagi ditangkap. Udah. Sama yang kayak gini kalau udah kita rawat kayak gini, pelihara kayak gini, ular ini beda. Ini kalau masih banyak populasinya masih bisa dipelihara, masih bisa dirawat tanpa harus pakai surat izin. Jatuhnya ke jadi hewan peliharaan ya? Iya, hewan peliharaan. Nah, ada dua tipe hewan eksotik ini, yaitu hewan pemeliharaan atau hewan sekedar hewan pelihara kayak gini, perawatan. Ada yang namanya hewan kesayangan. Hewan kesayangan yang kayak gitu, yang seperti yang di dalam ini. Nah, kalau ngambil ular itu, ambil dari kepalanya itu. Nah, kayak gini. Kita ikuti pola badannya. Berani deh? Berani aku. Ada ular abang kemarin tuh mana ya yang Dia dicendam miring kayak gini, kayak gini. Buka jari. Nah, Nih guys. ini contoh hewan kesayangan. Gemetar lagi ya Allah. Bisa disimpulkan ya bang, hewan kesayangan tuh hewan yang bisa dipegang. Hewan kesayangan Di- itu kayak gini. Terus Ya, saya ngerti. Kalau yang itu tuh, kalau hewan kesayangan ini bisa dimainkan, ilmunya bisa dibagikan. Contohnya kayak orang yang fobia atau perawatan orang yang fobia dengan ular. Bisa takut nih, kayak gini kan masih tremor nih, masih belum terbiasa megang ular. Nah, ini bisa dibagikan ilmunya, baik itu penanganan, kena gigit atau titik sensitif pada ular. Titik sensitif pada ular contohnya kayak gini, ujung hidung, kencang nggak ya bang? hidung sama ujung ekor. Kalau kita megang ujung ekor nih pasti digerakkan. Seperti itu. Nah, cuman beda kalau dengan badan. Tidak digeraknya. Kalau cuma ekor pasti digerak. Abang menjual ini nih, apakah pakai dokumen bang? Kalau penjualan ular itu biasanya ada dokumentasinya, nanti saya kirim. Kalau penjualan baik itu saya yang beli maupun menjual itu ada dokumentasinya. Dokumentasi hanya pengiriman sama harga awal pas jual. Ini untuk memberitahukan ke warga reptil ini bahwasanya barang ini dijual. Iya, abang kan memelihara hewan-hewan seperti ini kan, ya termasuknya liar lah sih bang. Nah, itu ada nggak sih memberitahu orang Menteri Lingkungan Hidup atau BKSDA-nya? Nah, kalau yang saya ambil dari alam itu, kalau kita terlalu banyak ngambil di alam, itu baru namanya ngerusak. Cuman kalau kita tidak membunuh, tidak mengambil kulit untuk pemeliharaan, baik yang kayak tadi membagikan ilmu, Ya. itu nggak apa-apa biasanya. Cuman kalau yang appendix yang dilindungi, mau kayak manapun perawatannya, kalau nggak ada surat izin dari BKSDA itu nggak bisa. Jadi ini termasuknya ini cuma memberitahukan, tidak Iya. perlu surat dari BKSDA Ya, nggak seperti perlu. itu. Nah, pengalaman abang nih selama 2018 sampai sekarang nih, bang, abang pernah ada sih nangkap ular yang emang dilindungi seperti itu? Kalau kita tinggalnya kan di Sumatera ya. Iya. Di Sumatera ini nggak ada satupun ular yang dilindungi kecuali ular yang namanya ada viper yang cuman tinggalnya itu di atasan Bukit Barisan, bagian atas yang suhunya terlalu ekstrim dingin. Kayak Solok Selatan, Kerinci, Bukit Tinggi, itu kan dingin tuh. Ya. Nah, itu ada ular itu yang namanya Sumatranus. Sumatranus itu ada 3
saya lupa namanya, ada 3 Sumatranus itu bukan dilindungi sih, cuman itu adalah mahkotanya Indonesia. Ular itu ada satu-satunya di dunia yang adanya di Bukit Barisan. Berarti itu termasuk endemik gak sih bang? Kalau untuk ular nih bang, hasil dari alam apa dari peliharaan? Kalau ular ini dari alam, ini kobra atau naja Sumatera ini dari alam, dekat candi. Kalau ini dari Medan, ini dapat dari alam, cuman udah dapat waktu kecil. Yang abang pegang tadi itu mana gitu? Itu hasil breeding. Yang ini breeding di Pulau Jawa 2023 bulan Februari. Breeding atau kawinkan. Ya baik, terima kasih atas info dari abang. Mungkin jika kami ingin lebih jelas lagi, mungkin bisa lain hari menanyakan lebih intensif tentang hal tersebut. Ada nggak pesan dan kesan dari abang untuk menjaga atau bagaimana ini? Kalau pesan itu boleh ambil dari alam, tapi tidak semuanya yang ambil dari alam. Kalau setidaknya karakter itu tidak bisa membagikan untuk ilmu atau dari segi lainnya, itu tak usah terlalu banyak ngambil dari alam, cukup seadanya. Dan cukup kalau udah bosan, udah nggak mau ngerawat lagi, cukup kembalikan lagi ke alam, ke habitat. Jangan di depan. Oke, cukup sampai sekian. Next video selanjutnya. Ya. Ambil alatnya satu lagi. Ambil yang berbentuk jarum. Cuman nggak jarum. Mana yang lurus? Suruh rokok. Nah, itu. Nah, coba tekan ujungnya itu. Ambil ujungnya. Coba praktek langsung. Nah, tekan. Apa? Dah. Jangan. Terbalik. Masuk ke ujungnya. Tidak, masih ke ujungnya. Mati dah bang. Tidak, coba. Nah, tenang di situ. Kebetulan Coba tenang sekali jari. pada saat kami di sana si abang Nah, kita kalau menangkap tengok ular giginya. liar yang ada di rumah tetangga Nah, dan kami pun diajarkan giginya. Tak, di bagaimana sini. cara Nah, itu, giginya. menangkap ular Tekan ke bawah. yang liar tersebut. Nah, Oh yang dua nah, tajam. tidak, semuanya. Semua. Ini kecil-kecilnya tuh. Oh.